Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Bama ingin menampilkan video aplikatif untuk materi usaha dan energi. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Maulana Jati Pamungkas dengan NIM 2510314039. Perkenalkan, nama saya Humaydi Argan dengan NIM 2510314080. Perkenalkan, nama saya Danang Mardianto, NIM saya 251031401. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Amuradi, NIM saya 25031314021. Langsung saja ke videonya. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan aplikasi usaha pada kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak terlepas dari usaha, seperti misalnya mendorong benda seperti yang saya contohkan ini. Di sini saya memberikan gaya pada benda sehingga benda tersebut bergerak. Dari penjelasan tersebut bisa disimpulkan bahwa usaha adalah gaya yang diberikan pada sebuah benda yang membuat benda tersebut bergerak pada jarak tertentu. Usaha mengandung unsur gaya. Ini akan bervariasi cara pemberian dan arahnya. Seperti pada gambar 1, orang tersebut mendorong benda secara horizontal, sama seperti yang saya lakukan tadi. Akibatnya, gaya yang diberikan searah dengan perpindahan. Sementara itu, pada gambar 2, orang tersebut mendorong benda pada posisi sedikit ke atas dari bagian belakang benda. Kondisi tersebut menyebabkan dua gaya yang bekerja, yaitu gaya dorong dan gaya yang menekan benda ke bawah. Dari penjelasan tersebut bisa diformulakan, rumus usaha adalah W sama dengan F dikali D dikali cos theta, di mana W merupakan usaha, satuannya joule, F gaya, satuannya Newton, D merupakan perpindahan, satuannya meter, dan theta sudut di antara gaya dan arah perpindahan. Kemudian, usaha bisa bernilai positif atau negatif. Misalnya ketika kita melemparkan sebuah benda ke atas, benda tersebut bergerak berlawanan arah gravitasi. Akibatnya, usaha yang dilakukan benda tersebut bernilai negatif karena berlawanan dengan arah gravitasi. Setelah itu, benda tersebut akan turun kembali yang arahnya sama dengan arah gravitasi, sehingga usaha yang dilakukan benda tersebut bernilai positif. Dari penjelasan tersebut bisa diformulakan usaha pada benda, yaitu W sama dengan F dikali cos theta dikali D. Karena gaya pada usaha tersebut bekerja dengan gaya berat atau gravitasi, maka nilai gaya tersebut sama dengan gaya berat, di mana gaya berat rumusnya W sama dengan M dikali G. Jadi rumus usaha gravitasi adalah W sama dengan M dikali G dikali H dikali cos theta. Dengan W merupakan usaha, satuannya joule, M sama dengan massa, satuannya kilogram, G merupakan percepatan gravitasi, satuannya meter per second kuadrat, dan H atau D itu ketinggian, satuannya meter, serta theta merupakan sudut di antara gaya dan perpindahan. Selain itu, rumus usaha pada benda yang dilempar ke atas karena perpindahan berlawanan dengan arah gravitasi, maka sudut di antara keduanya yaitu 180 derajat. Didapatkan rumus W sama dengan M dikali G dikali H dikali cos 180 derajat, yang dimana nilai cos 180 derajat itu sama dengan negatif 1. Akibatnya rumus usaha pada benda yang dilempar ke atas sama dengan W sama dengan negatif M dikali G dikali H. Sementara itu rumus untuk usaha pada benda yang jatuh ke bawah karena perpindahan searah dengan arah gravitasi, maka sudut di antara keduanya itu bernilai 0. Maka nilai usahanya yaitu W sama dengan M dikali G dikali H dikali cos 0, di mana nilai cos 0 ini sama dengan 1. Jadi rumus untuk usaha pada benda yang jatuhnya itu searah dengan arah gravitasi, nilainya rumusnya itu W sama dengan M dikali G dikali H. Selanjutnya kita masuk ke bagian penerapan energi mekanik. Tapi sebelum kita membahas penerapannya, mungkin kita bahas apa itu energi mekanik dan komponen apa saja yang terlibat. Jadi, energi mekanik itu sebenarnya adalah gabungan dari dua komponen utama, yaitu energi kinetik
dan energi potensial. Nah, energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda karena gerakannya. Dengan rumus EK sama dengan 1/2 mv², di mana EK adalah energi kinetik dengan satuannya Joule, M adalah massa benda dengan satuannya kilogram, lalu V kecepatan benda dengan satuannya meter per sekon. Selanjutnya adalah energi potensial. Energi potensial adalah energi pada benda yang dimiliki benda karena posisinya di ketinggian relatif terhadap suatu titik acuan. Dengan rumus EP sama dengan M dikali G dikali H, di mana EP adalah energi potensial dengan satuannya Joule, M adalah massa benda dengan satuannya kilogram, G adalah percepatan gravitasi dengan satuannya meter per sekon kuadrat. Lalu H adalah ketinggian benda dari titik acuan dengan satuannya meter. Selanjutnya energi mekanik total atau EM. Jumlah energi kinetik dan energi potensial atau energi total yang dimiliki benda karena gerak dan posisi. Dengan persamaan EM sama dengan EK ditambah EP, di mana EM sama dengan 1/2 mv² ditambah mgh. Dengan catatan, jika tidak ada gaya luar yang bekerja seperti gesekan, energi mekanik total tetap konstan. Prinsip ini juga digunakan pada roller coaster, ayunan, atau benda jatuh bebas. Hukum kekekalan energi mekanik menyatakan energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, hanya berubah bentuk. Sekarang mari kita lihat roller coaster. Mula-mula kereta diam, di mana energi kinetik dan potensial bernilai 0, sehingga energi mekanik belum ada. Namun ketika mulai bergerak ke puncak trek, energi mekanik mayoritas energi potensial karena ketinggian atau energi potensialnya meningkat. Saat kereta meluncur turun, energi potensial berubah menjadi energi kinetik, membuat kereta melaju cepat. Di titik terendah, energi kinetik paling besar, energi potensial paling kecil. Saat kereta naik lagi ke bukit berikutnya, energi kinetik sebagian berubah kembali menjadi energi potensial. Perubahan energi ini terus berlangsung sepanjang lintasan, sehingga roller coaster bisa bergerak tanpa tambahan energi dari mesin setelah dilepas, selain sedikit energi yang menghilang karena gesekan dan udara. Jadi, dapat disimpulkan, energi mekanik itu sebenarnya adalah gabungan dari dua komponen utama tadi, yaitu energi kinetik yang dipengaruhi oleh massa dan kecepatan benda dengan persamaan EK atau energi kinetik sama dengan 1/2 mv², dan energi potensial yang dipengaruhi oleh massa, gravitasi, dan ketinggian benda dengan persamaan EP atau energi potensial sama dengan M dikali G dikali H. Sekian, terima kasih untuk pemaparan penerapan energi mekanik. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke aplikasi pada energi potensial pegas. Sebelum kita masuk ke aplikasinya, di sini aku mau recall kembali atau memaparkan ulang tentang empiris dari energi potensial pegas. Oke, dari rumus empiris tersebut kita bisa dapatkan bahwa EP sama dengan setengah dikali K dikali X kuadrat, yang EP merupakan energi potensial, K-nya merujuk kepada konstanta pegas, dan X-nya merujuk kepada pertambahan panjang. Dari sini kita udah mengingat rumus empiris dari energi potensial pegas itu adalah EP sama dengan setengah dikali K dikali X kuadrat. Lalu kita masuk ke dalam contoh daripada penerapan energi potensial pegas di kehidupan sehari-hari. Di sini ada sebuah remote teman-teman, jadi mungkin teman-teman di sini udah familiar ya bahwa kita ketika memasukkan atau mengganti baterai itu kan pasti kita berhubungan dengan yang namanya pair teman-teman. Nah, pair itu adalah salah satu bentuk contoh pegas yang dimana kita sebenarnya saat mendorong baterai ke dalam ya seperti di video itu kita sudah menerapkan konsep energi potensial pegas yang dimana saat kita dorong si pegasnya ini tertekan itu menyimpan energi teman-teman. Lalu saat kita melepaskan baterai, pegas yang tadinya tertekan berubah menjadi ke bentuk semula. Hal ini terjadi dikarenakan adanya gaya pemulih dengan rumus empiris F sama dengan minus K dikali dengan X. Tanda minus dalam rumus empiris tersebut artinya gaya akan selalu kembali ke posisi semula dikarenakan adanya inti atom dalam logam yang bersifat elastis. Oke teman-teman, agar kita lebih paham lagi mengenai konsep penerapan daripada energi potensial pegas, mari kita selesaikan studi kasus berikut teman-teman.
Masih soal baterai remote juga. Saat kamu memasang baterai AA ke dalam sebuah remote TV, baterai tersebut menekan sebuah pegas kecil di ujung kompartemen baterai. Pegas tersebut berfungsi untuk mendorong baterai agar konektor tetap menempel dan tidak longgar. Diketahui panjang pegas sebelum ditekan itu 1,8 cm, setelah ditekan itu 1,4 cm, dan juga berat konstantanya itu 90 Newton per meter. Dari sini kita bisa tahu ya teman-teman, X-nya itu adalah 0,004 meter, dan juga untuk energi potensial pegasnya menjadi 7,2 dikali 10 pangkat min 4 joule. Untuk caranya tertera di gambar ya teman-teman. Mungkin sekian dari saya, semoga dapat dipahami. Langsung lanjut ke aplikasi berikutnya. Oke, kita akan masuk untuk materi daya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada daya listrik. Nah, dalam kehidupan sehari-hari pastinya kita tidak bisa lepas dari barang yang satu ini, yaitu chargeran. Nah, di kepala charger ini terdapat informasi yang berisi tentang besaran daya dalam satuan watt, besaran tegangan dalam satuan volt, dan arus dalam satuan ampere. Nah, charger yang saya pegang saat ini, dia memiliki daya sebesar 15 watt dengan tegangan 9 volt dan arus sebesar 1,67 ampere. Nah, semakin besar daya yang dimiliki charger ini, semakin cepat pula pengisian daya pada HP. Namun harus kita perhatikan juga kapasitas dari si HP tersebut. Contohnya seperti HP yang sedang saya pakai untuk merekam video saat ini, kapasitas maksimalnya adalah 15 watt. Jadi jika diberikan charger yang 45 watt pun, sistem pada HP akan membatasi daya yang masuk hanya sebesar 15 watt. Jadi nggak bakal mempercepat pengisian daya pada HP. Dengan demikian, daya menentukan kecepatan pengisian dan menunjukkan seberapa besar energi per detik energi per satuan waktu yang dikirimkan dari charger ke baterai. Selanjutnya ada daya mekanik. Contoh dalam kehidupan sehari-hari ada dengan menggoyang sepeda. Saat kita menggoyang sepeda, otot kaki kita melakukan usaha untuk memutar pedal. Semakin cepat kita memutar pedal, semakin besar gaya yang diberikan. Semakin besar pula daya mekanik yang dihasilkan. Besar daya ini menentukan seberapa cepat sepeda bergerak. Jika kayuhan melemah, daya akan menurun dan sepeda melambat. Sebaliknya, saat kayuhan menguat, daya meningkat dan sepeda melaju lebih cepat. Sekian video aplikatif yang bisa kami sampaikan. Semoga video tersebut bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.